Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar kami. Kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 Raw FM dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Baik teman, bersama Erjin Anda kembali dalam formasi 13:15 waktu Indonesia Barat. Kembali menyapa ruang dengar Anda dimanapun berada. Tepat pada tanggal 26 Maret 2025 atau bertepatan hari Rabu ya. Kita sudah berada di program Ramadan Mencerahkan. Seperti biasa bersama Muhammadiyah dan Aisyah Kota Padang Selimpuan yang hadir dari setiap Senin hingga Kamis pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di bulan suci ini kita ingin terus memperdalam ilmu dan inspirasi agar semakin dekat dengan Allah serta menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Hari ini kita akan membahas salah satu amal yang paling dicintai Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Tidak hanya dalam Islam, dalam kehidupan sehari-hari pun kita diajarkan untuk menghormati, menyayangi, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa menjadi anak yang benar-benar berbakti, terutama di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan? Kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat istimewa. Mereka adalah adik-adik dari Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah 1 Padang Selimpuan yang sudah berani berdakwah sejak dini. Ada Adi Nacita Mutiara, Alia Humairah, Febi Sajidah, dan Salsabila Rashida. Serta guru pendamping mereka ada Bang Muhaimin Syaputra ya tentunya. Tentunya mereka akan berbagi ilmu, pengalaman, dan nasihat tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Untuk seluruh rekan Raud dimanapun berada yang ingin berpartisipasi atau mungkin memberikan tanggapan juga tentang berbakti kepada orang tua, langsung saja hubungi kami di nomor 0822 9999 6105. Bisa menghubungi dari via chat WhatsApp, SMS, ataupun telepon ya. Atau kalian juga bisa join di live streaming kami. Jadi mungkin kita sapa dulu pendengar kita di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang adik-adik, gimana kabarnya? Baik. Boleh didekatkan lagi ke mikrofon ya. Coba diulang lagi, gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Baik ya, Masya Allah. Ini mau pertama siapa dulu nih yang menyampaikan nih kira-kira? Dari siapa? Ayo. Kok pakai handset? Ya silakan. Ini dengan adik siapa? Baik. Baby ya. Untuk jadi rekan Raul ini akan disampaikan pertama dulu oleh adik Baby Sajidah ya. Ini Masya Allah sekali berani ya, tentunya masih anak SD loh. Jadi untuk seluruh pendengar setia kami, silakan disimak hingga mendekati formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, karena memang ini mengenai berbakti kepada orang tua ya. Kecil-kecil udah tahu nih cara berbakti ya. Silakan untuk adik Baby Sajidah, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar WFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato yang berjudul Begitu Pentingnya Berbakti Kepada Kedua Orang Tua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Para pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan ibu mengandung, beliau merasakan mual, muntah, sakit pinggang, napasnya jadi pendek-pendek.
Mau tidur saja susah. Mau miring ke kanan, nggak nyaman. Mau miring ke kiri, nggak nyaman. Terlentang, nggak nyaman. Apalagi tengkurap. Ya. Itu semua dialami ibu 9 bulan lamanya. Belum lagi saat melahirkan, nyawa jadi taruhannya. Setelah melahirkan, ibu menyusui merasa lelah dan letih. Begitu juga ayah kita, siang dan malam banting tulang untuk mencari nafkah. Panas terik tak dirasa, hujan badai tak mengapa. Demi apa? Demi siapa? Itu semua demi kita, agar kebutuhan ibu dan anaknya tercukupi serta bisa hidup dengan layak. Lantas sebagai anak, sudahkah kita membalas perjuangan beliau? Sudahkah kita membuat beliau ridha? Sementara dalam hadisnya menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidai, wa sahatullahi fi sahatil walidai. Ridha Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murka Allah ada pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban Hakim. Para pendengar WFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sayangilah dan rawat mereka selagi mereka ada. Dan janganlah kalian durhaka kepada mereka. Sesungguhnya surga ada pada telapak di kaki ibu. Kedua orang tua kita adalah kasih sayang yang sebaik-baiknya yang pernah kita dapat. Cukup sekian yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali untuk Adi Feby Sajidah ya. Sebagai perdana tentunya menyampaikan berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya, sangat keren sekali tentunya dari Adi Sajidah penyampaiannya juga. Sekarang Erjinanda mau nanya nih untuk adik-adik ya. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah. Nah, jadi apa yang kalian pahami tentang arti berbakti kepada orang tua? Ayo, kira-kira siapa yang berani nih? Ayo, kira-kira apa nih, siapa yang berani nih? Silakan. Ayo, silakan. Ya, silakan. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Kita harus menyayanginya. Iya. Kita harus sering membantunya supaya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali, Masya Allah ya. Mungkin kita beralih dulu untuk ke guru pendampingnya, untuk Bang Muhaimin. Ini seringkali anak-anak berpikir bahwa berbakti hanya sebatas membantu pekerjaan rumah ya. Sebenarnya apa saja bentuk-bentuk bakti yang seharusnya dilakukan sejak kecil? Mungkin boleh ditambahi juga, Bang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga di hari ke-26 Ramadan kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Kita masih diberikan Allah nikmat hingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah.
Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri atau contoh tauladan di dalam hidup dan penghidupan kita. Para pendengar Raw FM dimanapun berada, hari ini SD Muhammadiyah 1 Kota Padang Sidempuan diberi kesempatan untuk mengisi acara Ramadan Mencerahkan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Aisyah Kota Padang Sidempuan yang bekerja sama dengan Raw 105 FM Padang Sidempuan dengan mengangkat tema berbakti kepada orang tua. Jadi sebelumnya, kalau kita lihat berbakti kepada orang tua ini, atau biasa kita sebut dengan birrul walidain. Kata birrul merupakan berbuat baik, kebaikan atau berbakti. Kalau dalam KBBI menjelaskan bahwa kebaikan atau baik artinya sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku atau yang mendatangkan keselamatan, keberuntungan sesama manusia. Sementara walidain merupakan bentuk tasniyah dari kata al-walidu yang berarti kedua orang tua, yakni ayah dan ibu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, birrul walidain bisa diartikan sebagai berbuat baiknya seseorang anak, berbuat baiknya anak kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan, merawat, dan menjaganya. Hadirin pendengar Raw FM dimanapun berada. Jadi kalau kita lihat nanti di Al-Quran dan di hadis, kalau kita lihat di Al-Quran, Allah langsung memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua setelah melarang atau setelah menyuruh untuk mengesakannya atau tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian di hadis nanti kata Rasul sebagai amalan kedua terbaik setelah solat yang tepat pada waktunya, dan bahkan birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua lebih diutamakan daripada jihad dan hijrah. Jadi pendengar Raw FM dimanapun berada, kalau kita lihat kenapa Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, bisa kita lihat di Quran surah Al-Ankabut ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dari ayat ini bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ketika orang tua menyuruh kita kepada yang tidak baik, kita boleh untuk tidak mengikutinya. Kita boleh untuk memberikan pandangan lain selagi itu masih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan di ayat lain di Quran surah Luqman dijelaskan juga bahwa wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Bahwa ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya,
ketika dia memberi pelajaran kepadanya, kata Luqman, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Setelah itu dilanjut dengan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jadi dalam ayat ini, setelah Allah mengatakan untuk tidak mempersekutukannya, maka ibadah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Oke, itu dia disampaikan juga dari Bang Muhaimin ya, tentang bagaimana cara kita berbakti bukan hanya sekedar membantu pekerjaan rumah ya, tapi juga bagaimana bakti yang seharusnya dilakukan sejak kecil dan dini. Tadi sudah disampaikan juga hadisnya juga riwayatnya. Sekarang kita bareng lagi untuk ke adik-adik kita dulu nih, ada 4 orang nih ya. Harusnya bolehlah salah satu yang ngomong lagi ya, jangan adik Febi Sajida dulu, ada adik Nacita, Alia, Salsabila ya, boleh. Ini adik-adik ini kan mungkin bisa ya menceritakan bagaimana cara kalian menunjukkan kasih sayang ya dan penghormatan kepada ayah dan ibu setiap harinya. Kira-kira seperti apa nih ya? Siapa yang berani, siapa yang pertama dulu nih? Silakan kita ulangi ya. Adik-adik ini bisa cerita bagaimana cara kalian menunjukkan kasih sayang dan penghormatan kepada ayah dan ibu setiap hari ya. Kira-kira seperti apa? Ayo, siapa nih yang berani nih? Ayo. Ayo, aduh nih rekan Ralia agak sedikit malu-malu nih adik-adiknya. Nacita. Ya, Nacita boleh, adik Nacita silakan. Ya, silakan. Barangkali coba Bang diulangi. Oke, boleh kita ulangi ya. Untuk adik Nacita boleh didengarkan ya. Bisakah adik Nacita ya menceritakan ya bagaimana cara adik Nacita menunjukkan kasih sayang ya dan penghormatan kepada ayah dan ibu setiap harinya? Atau mungkin apa yang terbenak ya, yang terpikir di bayangan adik Nacita, silakan disampaikan saja. Ya. Kita harus membantu kedua orang tua kita. Kita tidak boleh berkata kasar. Iya, betul. Dan harus menyayangi orang tua kita seperti mereka menyayangi kita. Oke, Masya Allah ya, itu jawaban yang sudah tepat sekali tentunya untuk adik Nacita. Terima kasih atas keberaniannya. Ada lagi untuk adik Salsabila mau mencoba atau adik Alia? Mungkin boleh ditambahi sedikit lagi untuk dari adik Alia mungkin. Mematuhi perintahnya selagi itu baik. Iya, oke. Satu kata ya, mematuhi perintahnya selagi itu baik ya. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita jeda ya untuk adik-adik ini. Ada tidak ya momen atau mungkin posisi ya di mana adik ini merasa sudah berbuat salah ya kepada orang tua, lalu kira-kira bagaimana cara kalian meminta maaf dan memperbaikinya ya? Udah buat kesalahan nih, kira-kira cara meminta maafnya gimana nih? Ayo, siapa nih yang bisa nih kira-kira nih? Katanya berbakti kepada orang tua, gimana dong? Cara minta maafnya gimana? Ayo. Dengan memeluknya dan mencium tangannya serta meminta maaf dan mengasih kata-kata yang baik. Ikhlas sekali ya, memeluk, kayak mencium, itu dikasih kata-kata yang indah, ini merayu nih jadinya. Merayu ya. Oke, ada lagi masa adik Febi doang minta maaf nih kalau buat salah nih? Emang adik-adik kalian enggak? Ayo, mau mungkin adik Salsabila sebelum kita jeda boleh mungkin satu suara sebelum kita jeda, silakan. Kira-kira seperti apa? Ayo. Bagaimana cara minta maaf? Iya, betul. Mungkin sama bapak ibu gurunya juga boleh sama-sama juga ya. Karena bapak dan ibu guru kita juga orang tua kita, orang tua di sekolah. Ya, betul sekali. Silakan adik Salsabila Rashidah. Satu kalimat sebelum kita jeda. Minta maaf. Iya. Atau mengucapkan maaf kepada orang tua. Iya, betul. Oke,
Oke, Masih terkenal. malu-malu. Oke, masih malu-malu, tidak apa ya. Mungkin perdana sih, namanya juga masih anak kecil. Oke, terkenal kita mungkin akan jeda sesaat dulu beberapa menit ke depan ya. Stay tune terus karena ini akan semakin asyik karena memang bersama adik-adik yang untuk memberanikan dirinya bagaimana cara menyuarakan berbakti kepada kedua orang tua. Stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Ya, masih di kawasan Jenderal Sudirman 105 FM, masih bersama RJ dan juga masih dalam program Ramadan Mencerahkan di siang hari ini. Tadi kita sudah sempat jeda sesaat ya rekan rawat dimanapun berada. Kali ini kita akan lanjut lagi talk show dan berbincang-bincang bersama adik-adik kita dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Kota Padang Sidimpuan ya. Kali ini mungkin akan disampaikan oleh adik kita Nacita ya. Dari Nacita Mutiara yang akan menyampaikan kira-kira seperti apa nih berbakti kepada orang tua, panjang kira-kira materinya. Silakan untuk adik Nacita. Bismillahirrahmanirrahim. Marmayam tu batu mundam. Cakep. Iya. Mangelap boru tu si rara. Oke. Isai naman jawab salam. Mudah-mudahan masuk surga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam suasana penuh berkah. Ya. Salawat serta salam marilah kita anturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk bagi umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, hadirin para pendengar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Nacita Mutiara Siregar. Saya duduk di kelas 6 dari SD Muhammadiyah 1, Kota Padang Sidimpuan. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan Ramadan kali ini, saya akan menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin para pendengar, dimanapun Anda berada. Siapa di sini yang kadang-kadang kalau disuruh orang tua jawabnya, iya mak, bentar lagi. Atau yang lebih parah lagi, nanti aja lah mak. Padahal dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah sudah menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharuhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Coba kita lihat, sampai-sampai perkataan pun dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena terdiri dari 2 huruf, tapi mampu menyakiti hati kedua orang tua kita. Ini seperti larangan keras untuk kita, agar jangan sampai memperlakukan orang tua dengan semena-mena. Nah, jika mengatakan saja tidak boleh, apalagi kalau sampai bilang, mama ini pun, atau ayah ini gak pandai, kayak gini dibuat apanya ini bilang apa kali. Waduh,
bisa-bisa dosa kita double-double. Ya. Terus gimana kalau orang tua kita bilang, "Nak, tolong dulu isikan galon itu." Terus kita jawab, "Ah, nanti lihat tuh mak, lagi sibuk aku." Loh, coba kalau kita yang butuh bantuan. Orang tua kan gak pernah pakai kata nanti. Lapar tengah malam juga langsung dikasih makan, walaupun lauknya cuma telur dadar. Sebenarnya, orang tua itu ibarat layanan 24 jam tanpa henti, bahkan garansi seumur hidup. Apapun yang kita butuhkan selama mereka bisa, pasti akan diberikan. Tapi giliran kita yang diminta bantuan, kadang kita jadi customer paling pelit. Oke. Bayangkan saja, kalau nanti Allah kasih cobaan, aplikasi bantuan orang tua kita ini jadi error. Waduh, mau nangis seharian gak akan cukup kan? Makanya, dalam hidup ini, ayo kita lebih menghargai kedua orang tua kita. Bayangkan saja, kita ini ibarat ojek online yang tiap hari dapat pesanan dari mereka. Cuma bedanya bintang 5. Dan itu pun bukan cuma untuk rating kita di dunia, tapi juga untuk tabungan kita di akhirat kelak. Bukankah kita ingin pulang nanti dengan buku amalan penuh bintang 5 untuk meraih surganya Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, ingatlah, setiap langkah kita hari ini adalah hasil dari perjuangan dan doa yang mereka panjatkan. Di balik senyuman mereka ada letih yang tak pernah mereka perlihatkan, dan di balik nasihat mereka ada harapan besar agar kita hidup dengan lebih baik. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk berbakti, karena waktu itu adalah sekarang. Peluklah mereka, bahagiakan mereka, dan ucapkan terima kasih atas segala hal kecil yang mereka lakukan untuk kita. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang meninggalkan kenangan, dan kelak berkumpul bersama di surganya. Amin. Ada anak naik sepeda. Cakep. Naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama mendengar saya, ntar Anda semua gak bisa tidur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga berkah selalu. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, keren sekali ya untuk Adinda Cita Mutiara. Nih kalau saya bisa tepuk tangan 1000 kali, tepuk tangan ya 1000 kali nih. Oke. Tadi sudah disampaikan juga ya rekan-rekan seluruh pendengar kami dimanapun berada. Adinda Cita Mutiara telah menyampaikan tadi dengan cara yang sangat keren sekali. Tentunya banyak juga kandungan maknanya juga. Sekarang mungkin kita beralih lagi ya untuk guru pendampingnya lagi. Sebelum nanti kita jeda juga beberapa saat. Untuk Bang Muhaimin, kira-kira ini setambahan juga ya, kira-kira bagaimana nih cara terbaik ya bagi orang tua dalam mengajarkan anak-anak agar terbiasa berbakti sejak kecil ya, karena mungkin abang juga udah membimbing ya adik-adik yang 4 ini yang luar biasa keren sekali ya, tentunya berarti udah tahu lah nih tips dan triknya kira-kira seperti apa. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Bagi para orang tua dalam membimbing anaknya Ya. agar senantiasa berbakti kepadanya, tentu yang pertama para orang tua harus membimbing anak didiknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena kata Allah pun yang pertama diperintahkan adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak ciptakan kalian manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi peran orang tua di dalam lingkungan keluarga sangat menentukan sikap berbakti anak kepada kedua orang tua. Jadi kemudian yang harus dipahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Allah, salat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Kemudian apalagi ya Rasul, amal yang dicintai oleh Allah?" Kata Rasul adalah berbakti kepada kedua orang tua.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya kepada Rasul, kemudian apalagi ya Allah, ya Rasulullah, bahwa Rasul menjawab jihad di jalan Allah. Jadi dari ketiga jawaban ini, yang pertama kali amal yang dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi orang tua juga harus membimbing, mendidik anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan cara menyuruhnya sholat tepat pada waktunya. Apalagi saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Betul. Bulan yang penuh berkah, bulan yang banyak ampunan, dan 10 terakhir Ramadan. Yang kata Rasul, carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi kepada para orang tua, mari kita bimbing anak kita, mari kita didik anak kita menjadi anak yang senantiasa bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dengan cara menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan melarang apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini semua tidak akan berhasil ketika orang tuanya yang memulai duluan. Jadi agak aneh kalau misal ayah menyuruh sholat anaknya ke masjid, sedangkan ia duduk-duduk di rumah, dia santai-santai di rumah. Jadi yang lebih bagus bahwa sang ayah, orang tua ikut mengajak anaknya untuk sholat berjamaah ke masjid, untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah dan melaksanakan ibadah yang lain. Ya, betul. Ya, itu dia sampaikan juga dari Bang Muhaimin ya sebagai tambahan kita di sesi ini. Ya, mungkin kita akan jeda beberapa saat juga karena Bang formasi hampir mendekati di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah jeda saat ini kan masih ada 2 adik kita yang belum menyampaikan materinya kira-kira seperti apa. Jadi stay tune terus untuk seluruh pendengar kami hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Lagi dan lagi masih di kawasan Sentral Sudirman bersama Erjinanda dan juga 4 adik dan juga 1 pendampingnya dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Kota Padang Sidimpuan. Ya, mungkin langsung aja karena informasi semakin mendesak. Kali ini akan disampaikan oleh adik kita Alia Humairah untuk materinya. Silakan adik disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Raw FM yang berbahagia ini. Serta salat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Humairah Rahab. Saya dari SD Muhammadiyah 1 Kota Padang Sidimpuan. Yang terhormat para pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Para pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Sebagaimana Allah memerintahkan kita dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Para pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mau tidak para pendengar Raw FM bahagia dunia dan akhirat? Kalau mau, saya akan kasih solusinya. Solusinya berbakti dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua. Karena jika kita cinta dan sayang kepada kedua orang tua kita, insya Allah mereka akan ridho dengan apa yang kita kerjakan. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan apa yang kita perbuat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridho Rabbi fi ridho walidi, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar Raw FM, semua sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kepada ayah yang sudah bekerja keras, banting tulang, siang dan malam tanpa lelah, terlebih kepada ibu kita. Ibu yang sudah mengandung kita, melahirkan dan menyusui, serta merawat kita dengan penuh kasih sayang. Sungguh pengorbanan mereka sangatlah luar biasa. Mari kita doakan kedua orang tua kita. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah menjadikan kita anak yang soleh dan soleha, serta berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah isi pidato saya, semoga bermanfaat bagi pendengarnya. Dan bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yas'urun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adik Alia Humairah yang telah menyampaikan isi tentang materi yang seperti apa. Terakhir, untuk Adik Salsabila Rashidah, mungkin boleh langsung saja dipersilahkan untuk menyampaikan materinya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Ya. Kalau ingin menambah rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nalabiya ba'da amma ba'du. Sebelum saya bertausiah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Rosida Rahab. Saya duduk di kelas 4 dari SD Muhammadiyah 1 Sigiring-giring Kota Padang Sidimpuan. Para pemirsa pendengar Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya di sini bukan untuk memperpanjang mukadimah, tetapi saya di sini hanya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang hebat yang pernah ada. Mereka adalah orang yang tak kenal lelah. Mereka adalah orang yang luar biasa. Tak peduli walau tangan penuh duka, tak peduli walau badan berlumur keringat dan air mata, tak peduli walau badan hujan menerpa, karena mereka kita ada di dunia. Siapa mereka? Itulah kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melangkah lebih mendalam, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu
إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa pendengar Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua itu wajib bagi setiap orang, baik itu kaum muslimin atau muslimat. Kenapa? Karena wanita yang bernama ibu itulah yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dengan penuh kasih sayang. Wanita yang bernama ibu itulah yang telah melahirkan kita dengan turun nyawa tak terbayangkan. Wanita yang bernama ibu itulah yang telah menyusui kita walau panas dalam setiap keadaan. Karena lelaki yang bernama ayah itulah yang tangannya luka demi receh tak seberapa. Lelaki yang bernama ayah itulah yang hujan panas diterpa demi senyumannya istri tercinta. Namun hadirin, terkadang kita lupa perjuangan orang tua kita. Kita lupa bagaimana mereka merawat kita. Kita lupa bagaimana mereka melahirkan kita. Kita lupa bagaimana mereka bangun tengah malam mendengar suara tangis kita. Kita lupa bagaimana mereka merawat, membesarkan kita demi buah hati tercinta. Untukmu penerangan hatiku, Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu. Ibu, ayah, engkaulah lelaki yang terhebat. Kau bekerja, cari nafkah dengan penuh semangat. Kau menjaga, melindungi, dan memberi kasih sayang. Kau jadikan keluarga yang penuh dengan cinta. Tak terhitung, tak terhingga, tak terbalas jasa-jasamu ibu dan ayah. Hanya bakti, hanya doa yang bisa saya berikan. Para pemirsa pendengar Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama berdoa kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, baktiku padamu selalu dan doaku menyertaimu.
Demikian sekutik kata yang dapat Salsa sampaikan. Semoga pertemuan kita membawa kebaikan dalam pencerahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup tausiah, Salsa berpantun dulu ya. Boleh nggak hadirin? Boleh. Pohon kelapa tumbuh di kebun. Cakep. Buahnya lebat, banyak manfaat. Oke. Siapa yang bakti kepada ibu bapak tentu selamat dunia akhirat. Ya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal kolami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi, terima kasih banyak kepada adik Nachita Mutiara, Alia Humairah Fabiza Cida, dan juga Salsabila Rashidah, dan terkhusus juga untuk Abang Muhaimin Syaputra atas ilmu dan inspirasinya. Semoga setelah ini kita semua bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih taat, dan lebih mencintai orang tua kita. Dan terkhusus untuk seluruh pendengar setia kami yang mendengarkan talk show dari pukul 13 hingga pukul 14 di siang hari ini. Jangan lupa Ramadan Mencerahkan bersama Muhammadiyah dan Aisyah hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan rekan Rau selalu setia di 105 Raw FM. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dalam berbakti kepada orang tua. Dan jangan lupa jika ingin melihat cuplikan pornonya, mampir ke YouTube kami di 105 Raw FM Padang Sidimpuan. Saya Erjinanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.